Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Miss Erni ganggu waktunya sebentar karena ini terkait dengan program CDP Miss Erni. Di sini salah satunya ada aksi nyata Mandiri dari Tiga. Dan di sini CDP diminta untuk membuat program, tapi yang terkait tentang kepemimpinan siswa. Nah di sini ada ide ya atau gagasan dari Miss Erni yang mungkin mudah-mudahan bermanfaat juga buat anak-anak. Nah, kenapa Miss Erni minta Bapak Wakasis dan juga Bapak Pembina OSIS? Karena program ini terkait tentang siswa. Jadi Miss Erni mohon waktunya untuk menjelaskan program tersebut. Nah, di sini lihat siapa ya? Nah, judul kegiatannya adalah Getar. Gerakan Cinta Rasul. Masya Allah. Karena kita kan basicnya sekolah Islam ya Pak ya, jadi meskipun misalnya guru matematika gitu, tapi concernnya ke background sekolah kita. Gitu. Nah di sini aktivitas Getar tuh ngapain sih? Di sini karena kita belum pernah ya Pak ya, anak-anak tuh baca al berjanji gitu. Nah di sini bukan seperti kayak kita mau berjanji Pak, nggak seluruhnya kita anak-anak sudah baca dari atas sampai akhir itu enggak. Nah di programnya yang Miss Erni gagas di sini adalah anak-anak tuh baca hanya misal satu artikel gitu, cuma abis tadi dulu habis sampai selesai, sudah itu saja. Tapi nanti disambung membaca terjemah dalam bahasa Inggris. Jadinya Miss Erni tuh maunya gini, jadi anak-anak tuh bukan hanya tahu dengar oh ini al berjanji, cuma tahu maknanya apa yang dibaca. Gitu. Kan kadang saat kita menghayati sesuatu pasti kita lebih hikmat kalau kita tahu artinya gitu ya, apalagi kan al berjanji isinya bahasa Arab gitu ya Pak ya. Nah disinilah kebetulan Bapak guru dan juga Bapak bahasa Arab akan juga terlibat di sini, jadi mohon bantuannya untuk program tersebut. Nah yang terakhir audiens di sini mendengarkan dengan hikmah dan bersalawat setiap ayatnya. Jadi anak-anak karena basicnya anak-anak yang input masuk ke sini kan nggak semuanya pesantren ya Pak ya. Jadi ada yang negeri, juga ada yang swasta di luar Al-Maka gitu. Nah hal kayak begitu kayak misalnya masih rasa asing. Kenapa begitu? Karena keresahan yang Miss Erni lihat kemarin pas saat maulid. Nah kemarin kan hadroh jelas punya kita SMA gitu ya. Nah pembacanya, karena kan kita sebenarnya anak-anak kan sebenarnya bisa baca gitu ya. Nah mungkin melantunkannya saja atau urutannya atau apa yang dibaca mungkin belum begitu paham. Nah sebenarnya kita punya akses ke situ kan ya Pak. Jadi anak-anak sebenarnya bisa kok baca, kenapa harus gurunya yang maju gitu. Dan di anak karena kita ngumpul sama audiens kan ya Pak ya, duduk di bawah sama anak-anak. Jadi kehikmatan anak-anak dalam mengikuti maulid itu kurang gitu. Jadi saat pembacaan ya karena nggak tahu apa yang dibaca gitu, taunya oh udah maulidan gitu kan. Ya, mereka sibuk ngobrol sendiri. Padahal kan yang dibacakan istilahnya sejarah Nabi sebenarnya, cuma kan karena dengan bahasa asing kita nggak paham ya Pak ya. Nah maunya Miss Erni tuh gitu. Jadi satu bacaan kemudian anak-anak tahu artinya, sehingga tahu sebenarnya kamu baca al berjanji itu baca apa sih sebenarnya. Kadang anak-anak masih pada bingung ya. Padahal itu adalah sebenarnya budaya kita ya Pak ya di masyarakat. Bukan budaya pesantren justru, tapi kan budaya masyarakat. Nah, misalnya maunya nih dibawa nih di sekolah. Salah satu tujuannya di sini latar belakangnya yang pertama aset, mengoptimalkan aset SDM untuk peringatan HBI. Nah, kalau bisa anak-anak yang maju kenapa harus gurunya? Gitu. Jadi, kemudian yang kedua ada pengalaman spiritual, menambahkan khazanah keislaman pada diri murid. Misalnya yakin sih kalau di rumah, mungkin kalau ngaji Al-Quran pasti, mungkin digajikan ada ustadz yang datang ke rumah. Cuma kalau al berjanji nggak tahu deh, kayaknya jarang ya Bapak ya. Kalau misalnya anak-anak, nak berangkat majelis baca al berjanji atau dibaca kitab kuning lain gitu, ini jarang ya. Gitu. Jadi kalau bisa karena background kita sekolah Islam gitu ya, kayaknya bagus nih dimasukkan buat variatif di pembiasaan pagi. Betul, maksudnya literasi ya Pak ya? Benar kan? Nah di siswa itu menumbuhkan rasa percaya diri. Nah kenapa menumbuhkan rasa percaya diri? Anak-anak kadang malu ya pada suruh baca ya gitu, entah baca Al-Quran atau siapa, pasti dia lagi gitu. Nah menumbuhkan rasa percaya diri ini maksudnya Miss Erni, kemudian nanti setiap kelas bergantian. Oh kelas ini bagian ulama tamma nih,
Kita berarti baca artinya ya bacaan arti walau matama saja. Betul, satu pasal gitu. Jadi anak-anak tahu oh bacaannya begini, kan bacaan di Al-Abjanji atau di juga kan pakai tajwid ya Pak ya. Nah, jadi nggak asal baca aja, nggak asal bernyanyi saja atau bernada saja gitu. Jadi pengen misalnya sih bacaan Al-Quran yang sudah bagus, nah di bawah lah untuk baca yang lain. Juga memfasilkan ya Pak ya. Terus anak-anak jadi tahu isinya itu sejarah Nabi semua sebenarnya kita baca. Kemudian yang keempat, manfaat jangka panjangnya yang menjadi anggota masyarakat seutuhnya. Bisa dipakai. Betul. Jadi bukan cuma buat formalitas ya Pak ya bahasanya. Kan kalau di sekolah, ya udah lo ada programnya yuk jalanin gitu. Cuma kalau di masyarakat, kadang misal orang tuanya nggak bisa datang nih di acara kondangan gitu ya. Anak-anak bisa ikut serta, justru malah jadi pelakunya. Jadi ya mau kemana lagi budaya kita dilestarikan kalau bukan generasi sekarang gitu. Jadi paling nggak kita menunjukkan lah ya Pak ya, yang ada di budaya yang bagus kita gitu ya. Nah di sini tujuan kegiatannya pertama menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Jelas kalau kita tahu sejarahnya Nabi, bagaimana cintanya Nabi ke kita, ya kita maunya sih ya tadi tujuannya ya karena namanya getar, mudah-mudahan sih bisa menggetarkan hati anak-anak supaya lebih cinta ke Nabi. Yang kedua, melestarikan budaya keislaman yang mampu dilakukan oleh murid, dari murid, dan untuk murid. Jadi sebenarnya kita nggak bisa aja, kan kita fasilitator ya Pak ya. Karena kita di sekolah udah ada kadro, udah ada anak-anak yang bisa baca ke situ, terus ada guru-guru tilawahnya juga, ya kan. Jadi sebenarnya keterdukungannya tuh luar biasa gitu. Cuma tinggal kita lagi sih menjadi problemnya aja. Nah, yang ketiga, menumbuhkan kepemimpinan murid. Nah, selanjutnya melibatkan murid dalam kegiatan sekolah, mulai dari perencanaan. Nah, di sini nih Bapak, Miss Epi minta tolong siapakah anak-anak nih yang bakal jadi pelopornya gitu. Kira-kira gimana? Yang bacaannya bagus, yang nadanya bagus, untuk jadi pelopor saja ya. Untuk selanjutnya sih nanti berdiri gitu. Jadi kita pakai buat contohnya dulu gitu maksudnya. Kira-kira gimana? Saya sih yang itu ya yang udah dilewati atau 6 atau 5 jadi mulai kita lebih lancar ya bacanya dari awal situ dulu nanti selanjutnya baru yang lainnya tahap. Nah untuk terjemahnya gimana ya Pak? Kan sebenarnya di internet banyak nih ya. Nah itu nanti untuk ngecek kesalahan artinya gimana ya Pak? Bisa biasa dengan Pak Isa bisa ya. Kemarin sebenarnya misalnya udah ada salah satunya sudah di-download. Cuma kalau susunan bahasanya tuh kayaknya rada rancu gitu. Nanti coba cek dulu ya Pak ya, apakah itu sahih asli. Artinya kan kadang gitu ya, namanya dari internet ya Pak ya, kita nggak tahu diselawinkan atau bagaimana gitu. Nanti bisa kita cek supaya sebelum di-share ke anak-anak, jadi kita sudah tahu nih yang benar yang mana. Oke. Nah yang pertama nih aktor yang terlibat dalam program kita ini salah satunya ada Bapak Kasih Bagian Kesiswaan Pak Ridwan. Dan di sini karena Bapak kan penanggung jawab semua kegiatan pembiasaan pagi, pokoknya terkait dengan siswa pasti Bapak yang bertanggung jawab gitu kan. Makanya ini saya minta tolong banget dengan program ini, apakah oke Pak untuk dirilis ke anak-anak gitu? Boleh ya, ada seni Islam di YouTube tuh. Iya. Seni Islam maksudnya yang Islam ini. Makanya kan kita untuk itu kadang seni Indonesia tambahnya cuma di bahasa Arab ya. Dan kemudian kalau ada kita ini masih bisa kita sisipin Islam lagi. Yang bahasa Inggris kemarin kan sempat berjalan ke sini yang mana biasanya seni Islam di bahasa Inggris itu langsung Iya. Nah nanti untuk yang baca kira-kira mau di gimana nih? Maksudnya mau dilatih bacanya sama siapa? Kalau dibaca kan cuma satu pasal doang ya gitu. Atau nanti dulu habis banyak sih. Boleh ya minta tolong ke Bapak. Bisa juga. Siap. Apakah harus laki-laki Pak? Apa boleh perempuan? Boleh siapa aja ya. Karena itu kan ya sama sih bisa ya. Soalnya di bagian ibu juga ada ya. Bagian dipakai pasti kalau misalkan yang mereka terjun di masyarakat jadi iya. Iya. Berarti bisa misalnya yang baca perempuan, sari tilawahnya perempuan juga, atau selang-seling gitu nggak masalah ya?